Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahida dengan NIM H021823 dari kelas Pendidikan Matematika B angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas dari proposal saya, yakni dengan judul proposal pengaruh game online terhadap kemampuan penalaran matematis siswa. Untuk mempersingkat waktu, mari simak penjelasan berikut ini. Pertama, kita akan membahas mengenai bab 1 yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, dan manfaat penelitian. Pada beberapa tahun terakhir ini, game online sangatlah diminati oleh masyarakat. Game online merupakan permainan online yang semakin hari semakin memiliki banyak peminat, serta semakin hari semakin berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi. Yang mendominasi memainkan game online adalah kalangan pelajar, mulai dari SD, SMP, SMA, dan bahkan mahasiswa. Bukan hanya dari kalangan pelajar, banyak pula orang-orang dewasa yang memainkan game online ini. Game online yang semakin hari semakin berkembang, baik itu di kalangan pelajar ataupun di kalangan masyarakat, ini memiliki dampak yang paling buruk, yakni masyarakat atau pelajar sering lupa akan kewajibannya. Seperti kalau pelajar ini sering lupa akan kewajibannya untuk belajar, dan bahkan di waktu-waktu luang untuk ia bisa sempatkan untuk belajar, dia gunakan untuk bermain game. Bukan hanya perkembangan teknologi yang semakin berkembang, perkembangan dari ilmu pengetahuan juga semakin berkembang, sehingga manusia juga dituntut memiliki kemampuan berpikir kritis, sistematis, logis, kreatif, bernalar, dan bekerja sama secara aktif, sehingga dapat berkembang maju di masa globalisasi ini. Pentingnya bernalar juga dibutuhkan dalam pembelajaran matematika, yang sering disebut sebagai kemampuan penalaran matematis. Kurangnya kemampuan penalaran matematis siswa dapat dipengaruhi oleh berbagai hal. Salah satu di antaranya yakni kurangnya kemandirian belajar oleh siswa, karena siswa sering menganggap bahwa matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang masih dianggap sangat sulit, karena berhubungan dengan angka, rumus, dan hitung-hitung, sehingga banyak siswa yang kurang berminat dalam mengikuti pembelajaran matematika. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti kedua permasalahan tersebut, yakni siswa yang sering bermain game dan kurangnya penalaran matematis siswa, sehingga peneliti ingin mengkaji tentang pengaruh game online terhadap kemampuan penalaran matematis peserta didik. Selanjutnya, rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah ada pengaruh game online terhadap kemampuan penalaran matematis siswa. Nah, untuk tujuan masalahnya adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh game online terhadap kemampuan penalaran matematis siswa. Nah, untuk manfaat dari penelitian ini adalah untuk guru sebagai masukan agar dapat mencari solusi yang lebih baik lagi ke depannya, dan yang kedua untuk siswa agar dapat merubah sikap kemampuan penalaran matematis menjadi lebih baik lagi, serta dapat mengurangi tingkat bermain gamenya. Dan yang terakhir untuk peneliti sebagai wawasan tentang apakah game online memiliki pengaruh terhadap kemampuan penalaran matematis dalam pembelajaran matematika. Selanjutnya kita akan masuk pada bab kedua, yakni yang akan membahas tentang kajian teori, kerangka pikir, dan hipotesis. Baiklah, kita masuk pada bagian yang pertama. Pada bagian ini akan dibahas mengenai game online, dampak game online pada siswa, matematika dan pembelajaran matematika, penalaran matematis, serta kemampuan penalaran dalam pembelajaran matematika. Baiklah, untuk bagian kajian teori kita akan membahas mengenai beberapa hal. Yang pertama yakni game online.
Adam dan Rawlings pada tahun 2007 mendefinisikan game online sebagai permainan yang dapat diakses oleh banyak pemain, di mana mesin-mesin yang digunakan pemain dihubungkan oleh suatu jaringan internet. Jenis-jenis game online yang sering dimainkan saat ini yakni Mobile Legends, PUBG, Free Fire, dan AoV yang merupakan game action. Jenis-jenis dari game online bukan hanya Mobile Legends, PUBG, Free Fire, dan AoV saja. Masih banyak lagi jenis-jenis yang lain yang dapat kita unduh melalui aplikasi Play Store dan Windows yang ada pada laptop kita atau PC kita. Namun, yang paling diminati oleh anak-anak, bahkan di kalangan pelajar saat ini, yakni game yang merupakan game action. Karena game ini dikatakan lebih menantang serta dapat berinteraksi langsung dengan antara pemain yang satu dengan pemain yang lain. Sehingga hal tersebut sering membuat siswa lupa akan segala hal, baik itu belajar, mandi, makan. Bahkan selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak game online pada terkadang siswa. Mereka selain tidak mengingat bahwa waktu yang mereka dapat gunakan untuk bermain game sudah bermain game, yakni meningkatkan konsentrasi, mengembangkan daya berpikir atau penalaran, serta meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris karena mayoritas dalam game online menggunakan bahasa Inggris. Selanjutnya, game online dapat menghibur, mengalihkan perhatian, dan mengurangi stres. Dan yang terakhir, siswa akan lebih mendapat banyak teman baru. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai dampak negatif dari game online terhadap siswa. Pertama, membuat kecanduan berlebihan dan lupa dalam segala hal. Kedua, menurunkan kebugaran tubuh. Yang ketiga, sulit berkonsentrasi saat proses belajar mengajar. Yang keempat, menurunkan motivasi belajar dari siswa. Yang kelima, merusak mata dan syaraf siswa. Dan yang terakhir, berkurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh siswa. Selanjutnya kita akan membahas mengenai matematika dan pembelajaran matematika. Soedjadi mengemukakan bahwa matematika adalah salah satu ilmu dasar, baik aspek terapannya maupun aspek penalarannya mempunyai penerapan yang penting dalam upaya penguasaan ilmu dan teknologi. Selain mengemukakan hal tersebut, Soedjadi juga mengemukakan bahwa matematika memiliki karakteristik, yakni objek abstrak, bertumpu pada kesepakatan, berpola pikir deduktif, memiliki simbol yang kosong arti, memperhatikan semesta pembicaraan, dan konsisten dalam sistemnya. Baiklah, selanjutnya pembelajaran matematika. Dalam pembelajaran matematika yang dikembangkan guru selama ini, itu memiliki tujuan pendidikan yang tertuang dalam tujuan pendidikan matematika yang bersifat formal, yaitu memberikan nalar dan kepribadian siswa sehingga diharapkan dapat tercapai dengan sendirinya. Pembelajaran matematika itu sendiri hendaknya dirancang sedemikian rupa sehingga tidak hanya dimaksud untuk mencapai tujuan dalam ranah kognitif saja, tetapi juga untuk mencapai tujuan dalam ranah efektif dan psikomotorik. Pembelajaran matematika yang baik tidak hanya dimaksud untuk mencerdaskan siswa, tetapi juga dapat untuk menghasilkan siswa yang berkepribadian baik. Untuk yang selanjutnya, penalaran matematis. Menurut Ball&Bass yang menyebutkan bahwa penalaran adalah keterampilan dasar matematika dan diperlukan untuk sejumlah tujuan, untuk memahami konsep matematika, untuk menggunakan gagasan dan prosedur matematis secara fleksibel, dan untuk merekonstruksi sekali dipahami, namun lupa pengetahuan matematika. Pentingnya penalaran matematika didefinisikan bahwa penalaran matematika adalah penalaran tentang dengan objek matematika. Penalaran matematis juga mensyaratkan kemampuan untuk memilah apa yang penting dan tidak penting dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dan untuk menjelaskan atau memberikan alasan atas sebuah penyelesaian. Dari hal-hal yang telah dijelaskan tadi,
sehingga penalaran matematis sangat diperlukan oleh siswa. Yang terakhir, kita akan membahas tentang kemampuan penalaran matematis dalam pembelajaran matematika. Penalaran dan matematika tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena dalam menyelesaikan permasalahan matematika memerlukan penalaran, sedangkan kemampuan penalaran dapat dilatih dengan pembelajaran matematika. Penalaran matematika diperlukan untuk menentukan apakah sebuah argumen matematika benar atau salah, dan dipakai untuk membangun suatu argumen matematika. Penalaran matematika tidak hanya penting untuk melakukan pembuktian atau pemeriksaan program saja, tetapi juga untuk inferensi dalam suatu sistem kecerdasan buatan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kerangka pikir. Kerangka pikir pada penelitian ini adalah seperti ini. Masalah awal yakni kemampuan penalaran matematis siswa tergolong rendah. Kemudian karena siswa lebih tertarik bermain game online. Solusi yang diberikan yakni mengurangi durasi bermain game online dengan cara memberikan perhatian lebih dan perhatian khusus bagi guru dan memanfaatkan media atau aplikasi belajar lainnya yang dapat menunjang kemampuan penalaran matematis dalam pembelajaran matematika. Dari solusi yang diberikan diharapkan kemampuan penalaran matematis siswa dapat meningkat. Selanjutnya yang akan kita bahas yakni hipotesis. Berdasarkan kajian teori dan kerangka pikir yang telah disebutkan tadi dan dijelaskan, maka selanjutnya penulis akan mengajukan hipotesis, yakni untuk hipotesis nolnya atau H0-nya, tidak ada pengaruh game online terhadap kemampuan penalaran matematis siswa. Dan untuk hipotesis alternatifnya atau H1-nya, terdapat pengaruh game online terhadap kemampuan penalaran matematis siswa. Dengan bentuk parameter yakni sebagai berikut. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 3. Pada bab 3 kita akan menjelaskan tentang jenis dan desain penelitian, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, prosedur penelitian, instrumen penelitian, dan teknik analisis data. Yang pertama akan kita bahas adalah jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Menurut Sugiono, penelitian eksperimen merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Nah, selanjutnya adalah desain penelitian. Setiap penelitian harus direncanakan sehingga diperlukan suatu desain penelitian sebagai pegangan dalam penelitian nantinya. Desain yang digunakan peneliti adalah penelitian murni, eksperimen yaitu true experimental design. Menurut Sugiono, ciri utama dari true experimental design adalah ada dua kelompok yang diambil secara random. Pada true experimental design ada dua bentuk desain penelitian, namun bentuk yang akan peneliti gunakan adalah pretest post-test control group design. Dalam model desain ini dapat dilihat pada layar. Nah, dari desain penelitian yang telah tampil pada layar, terdapat dua kali analisis. Analisis yang pertama adalah menguji perbedaan penalaran matematis awal dan kegemaran bermain game online siswa antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, yakni observasi pertama dan observasi ketiga. Kemudian, hasil yang diharapkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan awal penalaran matematis dan kegemaran bermain game online siswa antara kelompok kontrol dan eksperimen, yakni antara observasi pertama dan observasi ketiga. Pengujian menggunakan t-test analisis yang kedua adalah untuk menguji hipotesis yang diajukan. Teknik statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis tersebut adalah perbedaan antara observasi kedua dan observasi keempat. Kalau terdapat perbedaan di mana
observasi kedua lebih besar daripada observasi keempat, maka game online berpengaruh terhadap kemampuan penalaran matematis siswa. Sedangkan apabila observasi kedua lebih kecil daripada observasi keempat, maka game online tidak berpengaruh terhadap kemampuan penalaran matematis siswa. Selanjutnya, waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian akan dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2021-2022. Sedangkan tempat penelitian akan dilaksanakan di SMK Negeri 2 Majene yang beralamat di Jalan DR Ratulangi, nomor 9, Labuang, Kabupaten Majene. Kemudian selanjutnya kita masuk pada populasi dan sampel. Populasi menurut Sugiono adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan kriteria tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang dipilih oleh peneliti di SMK Negeri 2 Majene yakni pada jurusan Teknik Komputer dan Jaringan dan jurusan Multimedia. Dengan jumlah siswa yang akan diambil adalah 126 siswa. Kemudian selanjutnya adalah sampel. Sampel menurut Sugiono adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Nah, pada penelitian kali ini, peneliti akan menentukan sampel dengan teknik pengambilan proportionate stratified random sampling. Menurut Sugiono, teknik ini digunakan apabila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Nah, karena populasi yang diambil oleh peneliti lebih dari 100, maka peneliti ingin menggunakan sampel sebanyak 50%, sehingga sampel yang akan digunakan adalah 63 siswa. Baiklah, berikutnya definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlakukan untuk mengukur variabel tersebut. Ini menurut Muhammad Nasir. Nah, gambar yang ditampilkan pada layar merupakan gambar paradigma penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang terdiri dari satu variabel dependen atau variabel terikat dan satu variabel independen atau variabel bebas. Variabel dependen terdiri atas kemampuan penalaran matematis siswa yakni Y, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah game online yaitu X. Hubungan antara kedua variabel tersebut adalah baik dan kurang baiknya variabel dependen yang dipengaruhi oleh perilaku variabel independen, yang artinya variabel independen mempengaruhi, maka kemungkinan akan mengakibatkan variabel dependen menjadi kurang baik. Baiklah, selanjutnya adalah prosedur penelitian. Pada prosedur penelitian diuraikan mulai dari tahap konseptual, fase perancangan dan perencanaan, dan pengembangan instrumental, pengumpulan data, serta pengolahan data sampai pada penulisan laporan. Hal ini menurut Sugiono. Nah, pada tahap konseptual, peneliti merumuskan dan mengidentifikasi masalah berkaitan dengan game online dan kemampuan penalaran matematis siswa. Pada fase perancangan dan perencanaan, peneliti merancang dan merencanakan penelitian dengan beberapa tindakan. Sedangkan pada fase empiris, yakni pengumpulan data, persiapan data untuk dianalisis, peneliti melakukan pengumpulan data dan persiapan data untuk dianalisis. Selanjutnya adalah instrumen penelitian. Instrumen penelitian atau alat penelitian yang akan digunakan oleh peneliti nantinya yakni pertama, kuesioner atau angket. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.
Hal ini menurut Sugiono. Instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat kecanduan bermain game online siswa dibuat berupa angket kecanduan siswa bermain game online. Skala pengukuran yang diambil atau yang digunakan adalah skala Likert. Kemudian yang kedua yakni tes. Tes digunakan untuk mengukur atau mengetahui kemampuan penalaran matematis siswi terhadap materi yang diajarkan. Tes ini berupa tes kemajuan. Tipe tes yang diberikan berupa tes non-rutin atau tes dalam bentuk uraian dengan jumlah butir soal yakni 5 soal. Nah, untuk instrumen yang digunakan akan diuji dengan pengujian validitas dan reliabilitas. Validitas merupakan derajat dengan ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Hal ini menurut Sugiono. Kemudian reliabilitas atau dependability. Uji reliabilitas merupakan uji yang menunjukkan sejauh mana instrumen dapat memberikan hasil pengukuran yang konsisten apabila pengukuran dilakukan berulang-ulang. Hal ini menurut Ari Kunto dalam Mustafa. Kuesioner atau angket dikatakan reliable jika nilai Kromba alpha itu lebih dari 0,6. Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini akan menggunakan aplikasi IBM SPSS 22 dan aplikasi Microsoft Excel. Begitupun pada pengukuran validitas. Nah, kita masuk pada bagian terakhir yakni teknik analisis data. Teknik analisis data menjelaskan bahwa analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lainnya terkumpul. Teknik analisis data dalam penelitian ini yakni terdiri atas 3, yakni analisis deskriptif, analisis korelatif, dan analisis uji hipotesis. Teknik analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum dan generalisasi. Hal ini menurut Sugiono. Teknik deskriptif disajikan dalam bentuk tabel, diagram lingkaran, grafik, atau piktogram. Sedangkan untuk perhitungan data menggunakan pengukuran tendasi sentral, yakni modus, median, mean, serta perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi. Analisis deskriptif pada penelitian ini memberikan gambaran mengenai tingkat kegemaran siswa bermain game online dan tingkat kemampuan penalaran matematis siswa yang meliputi rata-rata, median, standar deviasi, nilai maksimum dan minimum, di mana data ini didapatkan dengan menggunakan SPSS 22 dan Microsoft Excel. Data tentang kegemaran siswa bermain game online diperoleh melalui instrumen angket yang telah dikerjakan atau diisi oleh respon, sedangkan data tes kemampuan penalaran matematis siswa diperoleh melalui hasil tes kemampuan penalaran matematis siswa tentang materi yang telah dipelajari. Baiklah, yang kedua adalah analisis korelasi. Analisis terhadap data yang telah dikumpulkan untuk menyatakan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Maka digunakan korelasi. Korelasi digunakan untuk melihat kuat dan lemahnya hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Yang terakhir adalah analisis uji hipotesis. Analisis uji hipotesis digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan, yakni terdapat pengaruh game online terhadap kemampuan penalaran matematis siswa. Pada penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan korelasi person-produk momen. Rumus korelasi person-produk momen dapat dilihat pada buku Sugiono terbitan 2017 pada halaman 255.
Setelah mengetahui intervensi koefisien korelasi yang telah diperoleh dari perhitungan rumus, menurut Sugiono, maka dapat menggunakan pedoman yang tertera pada buku Sugiono terbitan 2017 pada halaman 257 tentang pedoman untuk memberikan intervensi koefisien korelasi. Setelah mengetahui intervensi koefisien korelasi, selanjutnya kita akan melakukan uji signifikansi hubungan, yaitu apakah hubungan yang telah ditemukan berlaku untuk seluruh populasi sebanyak 126 orang atau tidak, sehingga perlu dilakukan uji signifikansinya. Uji signifikansi korelasi menurut Sugiono, uji signifikansi korelasi produk momen secara praktis dapat dilakukan sehingga tidak perlu dihitung, tetapi langsung dikonsultasikan pada tabel R produk momen. Dengan ketentuan, bila R hitung lebih kecil dari R tabel, maka hipotesis 0 diterima dan hipotesis alternatif ditolak. Tetapi sebaliknya, bila R hitung lebih besar dari R tabel, maka hipotesis alternatif diterima, sedangkan hipotesis 0 ditolak. Setelah melakukan analisis korelasi, dapat dilanjutkan dengan menghitung koefisien determinansi dengan cara mengkuadratkan koefisien yang ditemukan dan dapat menentukan varian yang terjadi pada variabel. Nah, itulah tadi penjelasan atau presentasi hasil tugas proposal saya dengan judul pengaruh game online terhadap kemampuan penalaran matematik siswa. Semoga ada manfaatnya. Untuk kekurangannya dimohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.